Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang relevansi Rahma Ilmiah dan Ki Hajar Dewantara dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Naura Tipahlia dengan NIM 220030202. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, pembahasan kali ini yaitu A. Rahma Ilmiah dan B. Ki Hajar Dewantara. Nah, pada bagian A, yaitu kita akan membahas Rahma Ilmiah dan poinnya yaitu ada biografi Rahma Ilmiah, perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Rahma Ilmiah, dan pemikiran Rahma Ilmiah. Yang pertama yaitu biografi Rahma Ilmiah. Rahma Ilmiah merupakan salah satu tokoh pembaharuan pendidikan sekaligus perjuangan dalam pergerakan Indonesia. Rahma Ilmiah lahir pada tanggal 26 Oktober 1999 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia merupakan putri bungsu dari keluarga yang ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus dan ibunya bernama Rafiah atau disebut juga dengan Umi Rafiah. Sejak kecil, Rahma tinggal di lingkungan masyarakat yang diskriminatif dalam memberikan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan. Ia bersekolah di Dinia School yang didirikan oleh kakaknya pada tanggal 10 Oktober 1915. Rahma meninggal mendadak dalam usia 71 tahun dalam keadaan berwudu hendak sholat maghrib pada tanggal 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Yang kedua, perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Rahma Ilmiah. Rahma Ilmiah lebih mengutamakan bidang pendidikan di atas kepentingan lainnya. Inisiatif Rahma mendirikan Madrasah Diniyah Putri agar memudahkan kaum wanita untuk mengakses pendidikan yang tidak luput dari pengawasan Belanda. Dan Rahma juga bergabung dalam organisasi kaum ibu yang disingkat dengan OKIS. Tujuan utama memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan melalui pendidikan. Selanjutnya, ketidakpuasan dalam menempuh pendidikan dirasakan oleh Rahma Ilmiah ketika bersekolah di Dinia School. Sistem koedukasi dirasa Rahma kurang memberikan penjelasan secara mendetail terkait masalah keperempuanan. Yang ketiga, pemikiran pendidikan Rahma Ilmiah. Rahma Ilmiah adalah seorang wanita tokoh pembaruan dari Padang Panjang yang sempat hidup pada 3 zaman, yaitu zaman penjajahan kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Rahma Ilmiah memandang bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga ia mendirikan Al-Madrasatut Diniyah Libanaat pada tanggal 1 November 1923. Latar belakang pendirian Madrasah Diniyah Putri ini adalah rasa ketidakpuasan Rahma Ilmiah terhadap ilmu yang diperolehnya. Pelajaran tentang masalah perempuan ketika di Madrasah Diniyah School dirasa Rahma kurang mendetail. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kecanggungan ketika siswa perempuan bertanya kepada guru mengenai persoalan perempuan, terlebih jika gurunya adalah laki-laki. Konsep pendidikan perempuan menurut Rahma Ilmiah diantaranya, yang pertama, mendirikan sekolah bagi perempuan Islam. Mendirikan sekolah khusus perempuan yaitu Diniyah School Putri merupakan karya besar Rahma Ilmiah dalam dunia pendidikannya. Dan yang kedua yaitu sistem pendidikan Diniyah School Putri. Perubahan pertama yang dilakukan oleh Rahma Ilmiah adalah perubahan sistem pembelajaran dari khalafah menjadi sistem yang modern. Rahma Ilmiah memiliki cita-cita dalam pendidikan, yaitu sangat ingin melihat kaum perempuan Indonesia mendapat kesempatan penuh dalam memperoleh ilmu pengetahuannya yang sesuai dengan fitrahnya, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya, menjadi ibu yang cakap serta aktif dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, di mana kehidupan agama mendapat tempat yang layak. Baiklah, inilah cuplikan perjuangan Rahma Ilmiah.
teman-teman. Tahukah kalian kalau Indonesia memiliki banyak tokoh pejuang pendidikan wanita? Selain Kartini yang kita kenal, ada seorang pelopor pendidikan wanita yang belum banyak diketahui orang. Asalnya dari Sumatera Barat. Ia adalah Rahma El Yunusia atau akrab disapa Kak Amah. Rahma adalah sosok pejuang pendidikan wanita yang cerdas, kritis, dan teguh pendirian. Semasa Rahma hidup, kaum wanita mengalami keterbelakangan pendidikan. Rahma sadar bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan derajat kaum wanita. Oleh karena itu, Rahma bercita-cita ia ingin melihat kaum wanita memperoleh kesempatan dalam pendidikan, sehingga mereka mampu mandiri, aktif, dan cakap dalam mendidik. Dengan perjuangan yang gigih serta dibantu oleh kakaknya, pada 1 November 1923, Rahma mendirikan sekolah khusus wanita yang dikenal dengan nama Madrasah Dinia Lil Albanat di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam beberapa catatan dikatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah khusus putri pertama di Asia. Sekolah putri ini menerapkan sistem pendidikan modern dengan menggabungkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum, serta memberikan pelajaran keterampilan. Sekolah ini telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tahukah teman-teman, sekolah ini menjadi inspirasi bagi berdirinya Sekolah Tinggi Wanita Al-Azhar di Kairo, Mesir. Luar biasa bukan? Selain mendirikan Diniyah Putri, Rahma juga mendirikan Sekolah Menyesal pada tahun 1925 yang diperuntukkan untuk kaum ibu yang buta huruf. Atas jasa-jasanya majukan pendidikan kaum wanita, pada tahun 2013, pemerintah menganugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana pada Rahma El Yunusia. Kisah Rahma El Yunusia ini sangat bisa kita teladani ya teman-teman. Simak terus kisah-kisah menarik tentang sejarah Indonesia lainnya di program ini. Sampai jumpa! Tokoh pahlawan pendidikan selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Pembahasan tentang Ki Hajar Dewantara diantaranya biografi Ki Hajar Dewantara, perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Suwardi Suryaningrat dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1989 sebagai putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan cucu dari Sri Paku Alam III. Pada tanggal 23 Februari 1928, tepat pada usia 40 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, ia berganti nama dengan menjadi Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu, ia tidak menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menikah dengan R.A. Sutartinah, putri GPH Sastraningrat, adik dari GPH Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya Muja-Muju, Yogyakarta. Tanggal 29 April, jenazah Ki Hajar Dewantara dipindahkan ke Pandopo Taman Siswa yang kemudian diserahkan kepada Majelis Luhur Taman Siswa. Dari Pandopo Taman Siswa, jenazah diberangkatkan ke Makam Wijaya Brata, Yogyakarta. Pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara adalah seorang jurnalis yang kritis dan sering memberikan sindiran-sindiran terhadap pemerintahan Belanda. Dan yang kedua, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan taman siswa sebagai bentuk ketidaksetujuannya dengan sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan yang mengutamakan intelektualistik, materialistik, dan individualistik tidak sesuai dengan masyarakat pribumi. Selain itu, adanya ketimpangan terhadap akses pendidikan jelas sekali diterapkan oleh pemerintahan Belanda.
Yang ketiga, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berlandaskan pada 5 asas atau yang disebut dengan Pancadharma, yaitu 1. Asas kemerdekaan, sanggup berdiri sendiri sesuai dengan potensi dan minatnya. Yang kedua, asas kodrat alam, yaitu hakikatnya manusia adalah makhluk yang menyatukan diri dengan alam. Dan yang ketiga, asas kebudayaan, yaitu harus membawa budaya bangsa ke arah kemajuan. Dan yang keempat, asas kebangsaan, yaitu mencintai bangsa sendiri dan tidak berselisih dengan bangsa lain. Dan yang kelima, asas kemanusiaan, yaitu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Ada 3 pedoman pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nama semboyan trilogi. Yang pertama, ing ngarsusung tuloda, di depan memberi contoh, yang artinya seorang guru harus memberi teladan kepada siswanya. Dan yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah-tengah membangun cita-cita dan kerjasama, artinya seorang guru harus mampu membangkitkan semangat para siswanya. Dan yang ketiga yaitu tutu wuri handayani, yang artinya di belakang memberi semangat dan dorongan. Contohnya, guru berada di belakang memberikan dorongan agar peserta didik mampu berjalan sendiri dan bertanggung jawab, serta mampu menunjukkan kemampuan yang terbaik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah manusia yang merdeka, baik secara lahir, batin, fisik, mental, ataupun kerohanian. Ki Hajar Dewantara membagi pusat pendidikan menjadi 3, yang disebut dengan Trisenta atau Tripusat, antara lain. Yang pertama, alam keluarga, yang merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena terbentuknya adab dan budi pekerti berasal dari lingkungan keluarga. Dan yang kedua yaitu alam paguron atau sekolah, yang merupakan pusat pendidikan yang berkewajiban memberikan pengetahuan dan mengupayakan perkembangan intelektual. Dan yang ketiga yaitu alam pemuda atau masyarakat, merupakan tempat yang merdeka bagi peserta didik karena lingkungan masyarakat secara leluasa memberikan kesempatan untuk pembentukan karakter dan mengekspresikan dirinya. Berikut kata-kata motivasi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Dan yang kedua, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Inilah cuplikan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. 3 semboyan itulah yang selalu diingat saat perayaan Hari Pendidikan Nasional. Ketiga semboyan ini mengingatkan kita akan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai sosok pendidikan tanah air yang pertama kali mempelopori pendidikan bagi kaum pribumi. Pada zaman penjajahan, Ki Hajar Dewantara berani menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau kaum priayi yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Keberanian ini membuat dirinya diasingkan bersama 2 rekannya, De Westeker dan Cipto Mangunkusumo, ke Belanda. Dalam pengasingannya, Ki Hajar Dewantara memiliki cita-cita memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan, agar masyarakat Indonesia bisa bersaing dengan orang-orang Barat. Ia bergabung bersama organisasi pelajar asal Indonesia, Perhimpunan Hindia. Sepulangnya dari pengasingan pada September 1919, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa bersama kedua rekannya. Kehadiran sekolah bagi pribumi ini menjadi awal dari era pendidikan di Indonesia. Dengan mengusung 3 semboyan yang lahir dari pahlawan perjuangan pendidikan ini, siswa di Indonesia harus memiliki jiwa teladan dan dapat memberi contoh, jiwa yang membangun prakarsa dan dapat bekerja sama, serta jiwa yang dapat memberi semangat dan dorongan. Semangat Ki Hajar Dewantara menjadi semangat pendidikan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.